Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru ASN Kementerian Agama. Berikut saya akan memberikan sedikit tutorial terkait dengan tata cara pemutakhiran data kepegawaian kita pada aplikasi Simpek 5. Nah, untuk aplikasi ini berbeda dengan Simpek yang sebelumnya, yang mana sebelumnya ditangani oleh kepegawaian. Nah, untuk Simpek 5 ini langsung ditangani oleh masing-masing ASN yang bersangkutan. Nah, bagaimana cara memutakhirkan data? Nah, langkah yang pertama adalah kita masukkan dulu alamat simpek5.kemenak.go.id. Setelah itu klik enter. Nah, setelah muncul, maka kita masukkan username dengan menggunakan NIP kita. Masukkan NIP kita, kemudian passwordnya menggunakan password yang default, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu klik login. Setelah login, akan muncul identitas kita. Pastikan bahwa nama yang tertera pada sudut kanan atas itu adalah nama kita. Nah, setelah muncul nama kita, pilih profil, data pegawai, akan tampil seperti begini. Data pribadi kita. Selanjutnya, pilih menu pendidikan, kemudian klik pendidikan. Nah, di sini akan muncul data jenjang pendidikan kita mulai dari SD sampai S1. Mulai SD, SMP, SMA, S1. Nah, selanjutnya, ini ijazah dan daftar nilai yang sudah berhasil saya upload. Jadi antara ijazah dan daftar nilai harus di-scan jadi satu, tidak boleh terpisah. Dan ukuran maksimal data PDF-nya harus tidak boleh lebih dari 2 MB. Nah, bagi yang belum, maka silakan di-upload ijazahnya tersebut dengan mengklik menu ubah, kemudian masukkan SD, tingkatan sekolahnya, nama sekolahnya, kemudian nomor ijazah, tahun lulus, tempat, lalu penandatangan ijazah, kemudian kita upload ijazahnya. Pilih browse, kemudian cari lokasi keberadaan ijazah kita simpan di mana, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu lanjut lagi ke jenjang SMP pun sama. Pilih tingkat, nama sekolah, masukkan nomor ijazah, tahun lulus, tempat, kemudian penandatangan ijazah, kemudian browse. Pilih posisi atau letak di mana scanan ijazah SMP kita berada. Setelah itu disimpan. Dan seterusnya sampai pada ijazah sarjana kalau ada. Nah, untuk ijazah sarjana itu harus digabung antara ijazah, akta 4 maupun transkrip nilai. Ketiganya atau keduanya digabung menjadi satu file. Dan file yang terbentuk itu usahakan ukurannya tidak boleh melebihi 2 MB agar bisa diupload ke web Simpek. Nah, setelah selesai mengupload semua data jenjang pendidikan kita, masukkan diklat, menu diklat, masuk ke menu diklat. Nah, di sini semua diklat yang pernah kita ikuti, kita upload di sini. Ini misalnya saya punya, pilih nama diklat, kemudian keterangannya, kemudian periode diklat, tahun diklat dengan sendirinya akan terpilih nanti. Kemudian masukkan nama penyelenggara diklat tersebut, tempatnya, kemudian upload. Nah, di sini sertifikat diklat, laporan kegiatan diklat, dan surat tugas digabung jadi satu, baru di-upload. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka cukup di-upload sertifikatnya saja. Setelah itu klik simpan. Nah, ini misalnya saya punya sertifikat pendidik yang berhasil saya upload.
Setelah itu kita masuk ke menu pekerjaan. Di sini ada menu pangkat dan ada menu jabatan. Nah, di sini akan termuat SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat. Ini semuanya diupload. Caranya klik menu ubah, kemudian masukkan pangkat, masa kerja, kemudian nomor SK, TMT, tanggal SK, lalu upload SK-nya. Misalnya ini saya punya SK CPNS, kemudian klik simpan. Setelah diupload, lanjut lagi ke SK PNS, SK kenaikan pangkat, dan seterusnya. Nah, setelah selesai diupload semua pangkat, semua SK, kita lanjut ke menu jabatan. Ini silakan klik ubah, kemudian masukkan data-datanya, kemudian diupload scanan SK-nya. Lalu klik simpan. Setelah jabatan, kita lanjut ke menu tanda jasa. Dan apabila Bapak Ibu guru ada yang memiliki tanda jasa, silakan diupload di sini. Setelah itu pengalaman. Setelah pengalaman diupload, lanjut lagi organisasi. Nah, Bapak Ibu yang bergabung dalam organisasi baik di masyarakat maupun di sekolah bisa diupload di sini. Selanjutnya tambah karya tulis. Nah, karya tulis di sini yang pernah kita gunakan pada usulan kenaikan pangkat itu bisa diupload di sini. Nah, kapasitas karya tulis yang diupload itu maksimalnya 100 MB. Ini contoh karya ilmiah saya yang saya upload ke Simpek. Setelah karya tulis, kita lanjut ke kenaikan gaji berkala. Nah, kenaikan gaji berkala ini juga diupload semuanya, mulai dari KGB pertama hingga terakhir. Contoh misalnya di sini saya punya pertama 1 Januari 2013, 1 Januari 2015, dan sampai yang terakhir 1 Januari 2021. Nah, caranya sama seperti di atas. Klik ubah, kemudian masukkan nomor SK, TMT, tanggal SK, masa kerja, kemudian pilih dokumen KGB yang akan kita upload, lalu klik simpan. Begitu seterusnya hingga semua KGB kita diupload. Setelah KGB, kita masuk ke kinerja. Nah, di kinerja sini terdapat dua menu, yaitu menu SKP dan PKG. Ini juga diupload. Menu SKP ada 2018, 2019, dan 2020. Ini kita upload. Contoh misalnya saya 2019 yang sudah diupload itu. Ini 2018 juga sudah, tinggal 2020. Caranya tambah SKP, kemudian ketik 2020, dan seterusnya, lalu simpan. Nah, demikian. Tambah PKG, PKP. Demikian sedikit tutorial singkat tentang pemutahiran data pegawai kita pada web Simpek 5. Semoga bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu sekalian.